Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Halimah dengan NIM 2405036010. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Nina Kwina Hadiputri, yaitu tugas pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Kalimat efektif dan paragraf efektif adalah dua elemen dasar yang mendukung kejelasan dan keberhasilan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sebuah tulisan dikatakan baik jika tulisan tersebut tersusun secara terstruktur dan kompleks, seperti isi tulisan yang berkaitan dengan pengetahuan, aspek-aspek kebahasaan yang digunakan, seperti memilih tema, pengembangan ide yang disajikan dalam sebuah paragraf. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia, ada juga untuk penonton agar memahami pengertian dari kalimat efektif, mengetahui ciri-ciri dari kalimat efektif, memahami perbedaan antara kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif, memahami pengertian dari paragraf efektif, mengetahui ciri-ciri utama paragraf yang efektif, dan untuk mengetahui jenis-jenis dari paragraf. Baik, yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat efektif digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau ide kepada orang lain. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, memiliki unsur pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat dan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keempat, penekanan ide pokok dan kehematan penggunaan. Yang kelima, menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, apakah kalian sendiri tahu apa sih perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Nah, sini saya akan membahasnya. Kalimat efektif harus jelas, ringkas, dan padat dalam arti serta tujuannya. Sedangkan kalimat yang tidak efektif tidak memenuhi kriteria ini. Nah, kalimat efektif seperti Nisa membeli pulsa untuk ayahnya. Seluruh siswa dikenakan tata tertib yang sama. Seperti itu. Dan kalimat efektif, Nisa membelikan pulsa ayahnya. Nah, dari yang contoh yang pertama, Nisa membeli pulsa untuk ayahnya. Itu contoh kalimat efektif yang jelas ada tujuan untuk ayahnya. Yang kedua, kalimat tidak efektif seperti Nisa membelikan pulsa ayahnya. Tidak ada kata untuk dan tidak tahu untuk siapa itu pesannya. A few moments later. Yang kedua, paragraf efektif. Pengertian paragraf dulu ya. Paragraf adalah suatu bagian dari tulisan yang berisi kumpulan kalimat. Sedangkan paragraf efektif diartikan sebagai paragraf yang disusun dengan baik sehingga mampu menyampaikan ide atau pesan secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan penyajian fakta-fakta, data, contoh, atau rincian spesifik, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan atau gagasan utama. Yang kedua, paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan pernyataan utama atau gagasan pokok yang kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat menjelas atau pendukung yang mendukung dan menguraikan ide utama tersebut. Yang ketiga, paragraf induktif. Paragraf yang menggabungkan pola deduktif dan induktif dalam satu paragraf. Tibalah di penghujung akhir penjelasan saya. Dari kesimpulan yang saya jelaskan, kalimat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah tulisan. Jika tulisan disusun secara baik dan benar, isi dari tulisan tersebut akan tersampaikan juga kepada pembaca. Maka dari itu, keefektifan kalimat akan mendapatkan sebuah paragraf yang efektif juga. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.